Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rabbi Kalamato, NIM 181010043. Asal kampus Institut Agama Islam Negeri Palu, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kelas PAI 2 semester 5. Baik, dalam video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari dosen mata kuliah Statistik Pendidikan, yaitu Ibu Rahmawati SSI MPD. Tugas yang diberikan dosen saya yaitu menghitung atau mencari nilai F dengan menggunakan analisis komparatif K berkolerasi dengan analisis data one-way ANOVA. Nah, rumusan masalahnya yaitu apakah ada perbedaan performance mahasiswa yang memiliki telepon merek Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung. Hipotesisnya, HA terdapat perbedaan performance mahasiswa yang memiliki telepon merek Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung. H0-nya tidak terdapat perbedaan performance mahasiswa yang memakai telepon merek Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung. Langkah selanjutnya untuk mencari nilai F yaitu dengan menggunakan tabel penolong. Nah, di sini sudah ada tabel penolong. Yang pertama, responden atau dapat kita lambangkan N. N ini jumlah banyaknya data. Banyaknya data itu ada 20. Jadi N-nya ini 20. Selanjutnya, Nokia dilambangkan X1, Sony Ericsson dilambangkan X2, Samsung dilambangkan X3, dan ini data-data yang ada pada X1, X2, dan X3. Selanjutnya, kita mencari nilai X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X3 kuadrat. Nilai X1 kuadrat diperoleh dari perkalian dari nilai X1 yaitu 18 dikali 18 hasilnya 324. Nilai dari X2 kuadrat atau data dari X2 kuadrat diperoleh dari perkalian nilai X2 yaitu 16 dikali 16 sama dengan 256. Selanjutnya, nilai atau data dari X3 kuadrat diperoleh dari perkalian nilai dari X3 yaitu 18 dikali 18 hasilnya 324, dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya, kita mencari nilai atau menentukan nilai sigma X1. Sigma X1 nilainya yaitu 337. 337 ini didapatkan dari penjumlahan keseluruhan data yang ada pada X1 yaitu 18 tambah 19 tambah 20 tambah 17 tambah 20 dan seterusnya, sehingga diperoleh hasilnya 337. Selanjutnya, sigma X2 hasilnya yaitu 329. 329 ini juga diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data yang ada pada X2 yaitu 16 ditambah 19 ditambah 16 dan seterusnya, sehingga menghasilkan 326. Selanjutnya, sigma X3 nilainya yaitu 334. Cara mencarinya ya sama dengan sigma X1 dan sigma X2. Selanjutnya, nilai dari sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, dan sigma X3 kuadrat. Nilai sigma X1 kuadrat yaitu 5.755. 5.755 ini diperoleh dari penjumlahan data yang ada pada X1 kuadrat yaitu 324 ditambah 369 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu sigma X2 kuadrat. Nilai sigma X2 kuadrat yaitu 5.473. Hasil dari sigma X2 kuadrat
diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data yang ada pada X2 kuadrat sehingga menghasilkan 5.473. Selanjutnya sigma X3 kuadrat hasilnya 5.648. Cara mencari nilai tersebut sama dengan mencari nilai sigma X1 kuadrat dan sigma X2 kuadrat. Selanjutnya menghitung nilai kuadrat antar basis. Menghitung nilai kuadrat antar basis dengan rumus JKB sama dengan buka kurung dalam kurung sigma X1 kuadrat dibahagi N1 ditambah sigma X2 kuadrat dibahagi N2 ditambah sigma X3 kuadrat dibahagi N3 dikurang buka kurung sigma XT kuadrat per N. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan nilai dari sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, dan sigma X3 kuadrat. Sama dengan nilai sigma X1 yaitu yang ini 337 per N ini kan banyaknya data. Nah, sedangkan tadi banyaknya data yaitu 20. Jadi N1-nya yaitu 20. Ditambah sigma X2 yaitu 329 kuadrat dibahagi 20 ditambah sigma X3 yaitu 334 kuadrat dibahagi 20 dikurang dikurang sigma XT kuadrat per N. Sigma XT ini yaitu penjumlahan dari X1, X2, dan X3 sehingga diperoleh hasilnya yaitu 1000 per N-nya di sini yaitu jumlah keseluruhan banyaknya data yaitu 20 ditambah 20 ditambah 20 hasilnya 60. Selanjutnya kita akan menyelesaikan yang di dalam kurung ini dulu. Kita akan mencari nilai dari 337 dikali 337 sama dengan hasil dari 337 dikali 337 yaitu 113.569 per 20. Selanjutnya hasil dari 329 dikali 329 yaitu
108,241 per 20 ditambah hasil dari 334 dikali 334 yaitu 111,556 per 20. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai dari 1000 per 60 kuadrat, yaitu kita mencari nilai 1000-nya dulu. 1000 dikali 1000 sama dengan 1 juta. 000 per 60. Langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan nilai X1, X2, dan X3, lalu nilainya itu dibahagi dengan banyaknya data atau 20. Hasilnya yaitu 16.668,3 dikurang 1 juta dibahagi 60, hasilnya 16.666,6. Hasil dari 16.668,3 dikurang 16.666,6 yaitu 1,7. Selanjutnya yaitu menentukan nilai derajat kebebasan. C. Menentukan nilai derajat kebebasan. Dengan rumus DKB sama dengan A dikurang 1. Jadi A ini yaitu jumlah banyaknya kelompok data. Nah, kelompoknya itu tadi ada X1, X2, dan X3. Jadi A-nya ini sama dengan 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi nilai DKB-nya 2. Selanjutnya yaitu menghitung nilai ragam antar grup. Dengan rumus ragam 1 kuadrat sama dengan JKB dibahagi DKB dengan nilai dari JKB tadi kita peroleh nilainya yaitu 1,7. Sedangkan nilai DKB-nya kita peroleh 2. Jadi nilai dari 1,7 dibahagi 2 yaitu 0,85. Selanjutnya menentukan nilai kuadrat dalam antar grup. Rumusnya yaitu JKD sama dengan buka kurung
sigma X1 kuadrat ditambah sigma X2 kuadrat ditambah sigma X3 kuadrat dikurang sigma XT per N kuadrat. Maka selanjutnya yaitu memasukkan nilai-nilai dari sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, dan sigma X3 kuadrat, serta sigma XT kuadrat per N. Dengan sigma X1 kuadrat yaitu 5.755 ditambah nilai sigma X2 kuadrat yaitu 5.473 ditambah nilai sigma X3 kuadrat yaitu 5.648 dikurang sigma XT kuadrat per N yaitu nilainya 337 kuadrat per 20 ditambah 329 kuadrat per 20 ditambah 334 kuadrat per 20. Hasil dari 5.755 ditambah 5.473 ditambah 5.648 yaitu 16.876 dikurangi hasil dari 337 kuadrat per 20 ditambah 329 kuadrat per 20 ditambah 334 kuadrat per 20 diperoleh hasilnya yaitu 16.668,3. Hasil dari 16.876 dikurangi 16.668,3 yaitu 207,7. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai DKD-nya. Dengan N dikurangi A. Mencari nilai N ini yaitu nilai banyaknya grup dikali dengan nilai banyaknya data. Grupnya tadi akan ada X1, X2, X3. Jadi nilai grupnya ada 3 dikali dengan 20 hasilnya 60. Dikurangi A-nya tadi dikurangi 3 sama dengan 57. Langkah selanjutnya yaitu menghitung ragam dalam antar grup. Hitung ragam dalam antar grup. Rumusnya ragam 2 kuadrat sama dengan JKD dibahagi DKD. Nilai JKD-nya yaitu 207,7 dibahagi nilai DKD yaitu yang ini yaitu 57.
Hasil dari 207,7 dibagi 57 yaitu 3,6. Selanjutnya menghitung nilai F. Rumusnya F hitung sama dengan ragam 1 kuadrat dibagi ragam 2 kuadrat. Sama dengan nilai ragam 1 kuadrat kita dapatkan tadi yaitu 0,85 dibagi nilai dari ragam 2 kuadrat yaitu 3,6, sehingga hasil dari 0,85 dibagi 3,6 yaitu 0,236. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai F tabel. Menghitung nilai F tabel. Rumusnya atau DKB sama dengan DKB itu sama dengan pembilang dan DKD sama dengan penyebut. Nah, DKD-nya tadi kita sudah dapatkan yaitu 2 dan DKD-nya yaitu atau penyebutnya kita sudah dapatkan tadi juga, hasilnya 57. Selanjutnya F tabel sama dengan F yang tadi di sini perbandingannya atau alfanya yaitu 0,01. Jadi F dalam kurung alfa dalam kurung DKB, DKD sama dengan F alfanya tadi kan 0,01, jadi kasih masuk di sini 0,01. DKB sama DKD-nya yaitu 2,57. Selanjutnya sehingga F dalam kurung 0,01 maksudnya F tabel sama dengan F sama dengan dalam kurung 2,57. 2 ini pembilang dan 57 ini penyebut, sehingga memperoleh hasil 5,00. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa nilai F tabel yaitu 5,00, sedangkan nilai F hitung yaitu 0,236. Sehingga dapat disimpulkan bahwa F tabel lebih besar
dari F hitung. Maka HO diterima dan HA ditolak. Sehingga hipotesisnya yaitu tidak terdapat perbedaan performance mahasiswa yang memakai telepon merek Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Mohon maaf bila di dalam videonya terdapat kata-kata yang salah atau penjelasannya yang kurang dimengerti. Mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.